Kita saksikan adalah deklarasi Ridwan Kamil Suswono resmi diusung 12 partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju Plus, di mana itu adalah koalisi Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, PSI, PKS, Nasdem, PKB, Partai Gelora, Partai Garuda, kemudian yang baru saja bergabung Perindo, P3. Dan itu adalah partai yang gemuk begitu ya, yang baru saja mengusung Ridwan Kamil dan juga Suswono untuk maju di Pilgub Jakarta 2024. Kita akan langsung saja ngobrol bersama dengan Direktur Eksekutif Poltreking Hatta Yuda. Selamat malam, Mas Hanta. Malam, Juliana. Mas Hanta, ini Ya. bagaimana melihat akhirnya partai yang gemuk ini mengusung Ridwan Kamil dan juga Suswono untuk maju di Pilgub DKI Jakarta 2024. Karena ini kan kalau kita lihat PKS untuk pertama kalinya begitu mengusung calonnya di koalisi besar seperti ini. Kalau sebelumnya kan kita tahu sendiri bahwa PKS tidak pernah begitu mengusung dalam partai dengan koalisi yang besar begini. Gimana melihat ini, Mas Anta? Ya, Kim Plus ini atau Koalisi Indonesia Maju Plus, kesimpulan per hari ini Kim Plus terkonsolidasi makin solid, peluang Anies Baswedan maju di Pilkada Jakarta makin sulit. Itu kesimpulan pertemuan 12 partai hari ini, Juliana. Nah, ini sebenarnya sejak awal sudah bisa diprediksi di mana peta politik di Jakarta itu merupakan miniatur atau potret dari peta politik nasional. Nah, peta politik nasional kan sedang bergulir cukup kuat, konsolidasi untuk membentuk pemerintahan baru Prabowo Gibran dengan Kim Plusnya. Nah, ini istilah dalam politik bahwa yang menang itu orang tuanya angkat, orang tua angkatnya banyak, sementara yang kalah itu yatim piatu, itu terbukti nih di Pilkada Jakarta ini, Yuliana. Kita tahu Anies Baswedan mengalami kekalahan di Pilpres, semakin sulit mendapat partai, tersisa PD Perjuangan, PDIP pun belum ada keinginan untuk mendukung Anies Baswedan, sementara Prabowo adalah presiden terpilih yang memenangkan Pilpres itu memegang bandul kuat dalam pembentukan koalisi, yaitu Gerindra di Jakarta ini. Nah, sejak awal juga saya menganalisa memang taktik politik yang dijalankan oleh Kim Plus memasangkan Ridwan Kamil dengan kader PKS, yang ingin pertanyaan tentang PKS tadi, karena apa? PKS ini posisinya kan strategis. Dialah partai yang memiliki yang sebagai pionir, sebagai pelopor yang menjadi poros utama mendukung Anies Baswedan sejak awal. Nah, kita tahu Kim Plus ini sudah mengusung Anies Baswedan, Kim, khususnya Kim. Nah, tujuan pertama, kenapa mengambil kader dari PKS? Tujuan pertama menurut saya adalah untuk memblokade potensi terbentuknya poros koalisi yang kuat penantang Ridwan Kamil yang usung oleh Kim. Jadi dalam fase kandidasi sulit bagi koalisi penantang muncul. Dan itu terbukti 12 partai sudah terbentuk, sangat gemuk, sangat tambun sekali. Karena itu sulit terbentuk koalisi baru sampai di perjuangan hanya 15 kursi pada syaratnya 22. Yang kedua, di fase eleksi juga ini semakin menunjukkan peta skenario politik kompetisinya semakin sulit untuk kompetitif. Kemungkinan semakin lemah lawan tandingnya nanti. Itu dengan PKS bergabung, maka koalisi Kim Plus itu semakin terkonsolidasi. Sementara Nasdem dan PKB itu sudah dibereskan sepertinya dengan konsesi baru, dengan konsensus baru, dengan negosiasi baru, posisi-posisi strategis di pemerintahan nasional ke depan. Dan yang ketiga, dari sisi governability, mereka menganggap ngajak PKS kalau menang, PKS sebagai pemenang pemilu, itu bisa memperkuat pemerintahan. Sehingga PKS yang terkenal militan, sangat kritis, itu bisa memperkuat pemerintahan di Jakarta ke depan. Jadi itu kepentingan Kim Plus ternyata hari ini kalau tidak ada perubahan sudah menang dalam kandidasi, kemungkinan sulit untuk mendapatkan lawan tanding yang kuat. Juliana. Hmm. Oke, berarti ini kan Mas Hanta, hampir semua partai sudah masuk kapal begitu, kecuali PDIP, seperti yang dikatakan oleh Mas Hanta tadi. Ada sanksi nggak kalau misalnya partai politik tidak mengusung di salah satu pilkada begitu? Maksudnya gimana? Jadi apakah akan ada sanksi begitu ketika suatu partai politik tidak mengusung calonnya di salah satu pilkada begitu? Ya, kalau kita lihat koalisi ini arahnya hanya di koalisi Jakarta ya, tidak ada Hmm. eh, kesepakatan langsung dengan daerah-daerah pilkada yang lainnya. Tapi untuk konteks Jakarta memang semakin kecil ya potensi untuk memunculkan faktor lawan tadi.
Karena kalau kita melihat sebelum saya jawab itu, ada tiga peta skenario peta kompetisi elektoral Pilkada Jakarta. Kemungkinan Ridwan Kamil dan Suswono akan berlawanan dengan kota kosong. Ini adalah skenario kompetitif karena sama kuatnya kota kosong nanti. Pemilih Anies beralih ke kota kosong sebagai perlawanan, berlawanan dengan Ridwan Kamil. Yang kedua, bisa jadi skenario peta kompetisinya adalah Ridwan Kamil melawan calon perseorangan. Nah, ini yang apa Dharma Wongrekun ya kalau nggak salah itu juga Hmm. sangat lemah sekali. Ini adalah kompetisi apa nama skenario melawan lawan yang sangat lemah. Atau yang Hmm. ketiga, potensi ini saya ingin jawab skenario di mana Ridwan Kamil akhirnya bisa berlawanan dengan calon yang sangat kuat sekali keluar dari PD Perjuangan, yaitu Anies Baswedan katakanlah, entah dengan Rano Karno dan siapa. Tapi syaratnya PD Perjuangan harus memiliki kawan koalisi. Dari mana dia mendapat kawan koalisi itu? Dari salah satu 12 partai yang hari ini mendeklarasikan. Nah, pertanyaannya mungkinkah ada partai yang keluar? Menurut saya kecil kemungkinannya. Tapi Hmm. celahnya ada, tapi sangat kecil, yaitu ada di PKB. Kenapa saya mengatakan munculnya lawan apa kawan PDIP itu adalah PKB karena satu PKB memiliki hubungan cukup Hmm. dekat secara historial, secara ideologis dengan PDIP. Yang kedua, karakter tabiat politik PKB ini kan kerap melakukan manuver politik yang ekstrim, inkonstitusional, inkonsistensinya sangat tinggi sekali. Tiba-tiba berubah haluan itu sangat mungkin. Yang ketiga, momentum apa namanya sekarang ini muktamar ya PKB akan muktamar mungkin Pak Muhaimin sebagai ketua umum PKB posisi sangat terjepit harus berhati-hati tidak ada pilihan harus mendukung tapi kalau misalnya setelah muktamar sebelum ditutup masa pendaftaran ternyata Pak Muhaimin bermanuver ada celahnya tapi kecil saya ingin menyisakan ada celah tapi hanya di PKB tapi kecil di luar itu Hmm. potensi bahwa semua partai menurut saya akan tetap solid mendukung Ridwan Kamil dan Suswono dan lawannya tinggal dua melawan kota kosong tidak ada lawan atau uh, calon perseorangan yang diloloskan oleh KPU itu. Hanya dua itu potensinya, Oke, kita Juliana. coba bahas satu-satu ya, Mas. Kalau misalnya dari tiga kemungkinan yang disebutkan oleh Mas tadi, kita yang pertama adalah kemungkinan RK lawan kota kosong. Kira-kira prosedurnya akan seperti apa kalau lawan kota kosong? Ya, kalau seorang kandidat hanya terdaftar di KPU secara resmi, hanya ada satu kandidat, berarti secara aturan kita, dia akan berlawanan dengan kota kosong alias nanti ada kertas suara. Biasanya kalau head to head, ini head to head juga sebenarnya, tapi satunya tidak ada headnya, tidak ada foto kepalanya, tidak foto wajahnya, tidak ada. Jadi ada wajah Ridwan Kamil dan Susono, sebelahnya tidak ada gambar. Nah, pilihannya dua. Kalau yang datang ke bilik suara memilih calon Ridwan Kamil Susono, dia nyoblos itu. Tapi kalau kemudian dia bisa mencoblos suara atau yang tidak ada nomor itu kota kosong istilahnya. Lalu dilipat diadakan penghitungan. Survei per hari ini data kami memang tidak terlalu jauh jaraknya, masih relatif kompetitif. Nah, kalau Ridwan Kamil dan sebagai pemenang, calon pemenang ya mereka akan menjadi gubernur, wakil gubernur terpilih. Tapi kalau kemudian kota kosong kita istilahkan yang menang, maka pemil pilkada Jakarta akan diselenggarakan pada jadwal pilkada selanjutnya. Jadi masih lama sekali 4-5 tahun ke depan dan Gubernur Jakarta akan dijabat PJ seperti sekarang ditunjuk oleh Presiden melalui Mendagri. Jadi itu mekanismenya dengan apa melawan kota kosong, Yuliana. Sepanjang PD Hmm. Perjuangan tidak punya kawan, maka kemungkinan lawan kota kosong dan calon independen tidak lolos verifikasi faktualnya. Pak Dharma itu gagal. Jadi ada dua. PDI Perjuangan gagal sampai dengan tanggal 29 penutupan pendaftaran 29 Oktober tidak berhasil mendapatkan lawan. Pak calon perseorangan juga gagal verifikasi faktualnya, maka tidak ada lawan, maka itu skenario Pilkada Jakarta akan masuk ke skenario pertama saya istilahkan tadi, skenario melawan kota kosong. Tapi skenario melawan kota kosong ini relatif masih kompetitif agak lebih berat sedikit dibandingkan melawan perseorangan bagi Ridwan Kamil yang akan diusung oleh Kim Plus yang hari ini barusan dideklarasikan oleh 12 partai. Juliana. Jadi meskipun nantinya akan melawan kota kosong, begitu ada kemungkinan ini RK dan juga Suswono tidak bisa menjadi gubernur dan wakil gubernur Jakarta, begitu ya, Mas? Betul, kalau kemudian dihitung dan penghitungan suara apa namanya kota kosong lebih besar, lebih tinggi persentasenya jumlahnya, maka mereka gagal. Tapi mereka bisa ikut lagi nanti di pilkada selanjutnya 5 tahun ke depan atau pilkada yang dijadwalkan selanjutnya. Jadi Hmm. belum otomatis lawan kota kosong menang karena kita punya apa skema seperti di Makassar.
kota Hmm. kosong pernah menang melawan kandidat yang ada. Nah, kita lihat nanti kalau ternyata sampai hari tanggal 29 Agustus penutupan masa pendaftaran, maka PDI Perjuangan tidak punya teman koalisi, maka dua kemungkinan skemanya, apakah skenario skenario Pilkada Makassar di mana akan berlawanan dengan kota kosong, tapi di Makassar kota kosong yang menangkan di akhirnya, kita belum tahu hasilnya, atau skenario Surakarta atau Solo. Skema Solo itu Gibran pada saat itu calon wali kota Solo melawan calon perseorangan. Biasanya calon perseorangan kan lemah. Nah itu, kalau saya melihat lebih ringan bagi Ridwan Kamil, lebih mudah memenangkan pertarungan, atau saya istilahkan tadi, skenario lawannya sangat lemah, yaitu melawan calon perseorangan atau independen atau non-partai yang kalau nggak salah namanya Pak Dharma Pongrekun itu. Nah itu yang kita tunggu gitu. Oke. Kita berpindah lagi ke skenario yang kedua yang seperti dikatakan Mas Hanta tadi bahwa RK lawan independen gitu ya atau Ya. calon yang cukup kuat kayak gitu ya. Kira-kira seperti apa prosedurnya? Kemudian kalaupun nanti ada independen begitu, akankah punya kekuatan yang sama dengan RK atau bisa menyaingi RK? Ya, kalau tadi saya mengistilahkan calon apa kota kosong itu relatif kompetitif, kenapa? Karena pemilih Anies Baswedan, karena Anies gagal, sementara elektabilitas Anies tinggi, itu bisa berlari, terkonsolidasi atau digerakkan, melakukan perlawanan memilih kota kosong. Nah, ini menjadi kompetitif. Nah, yang kedua, saya ingin menjawab pertanyaan Yuliana, skenario yang ringan ini bagi Ridwan Kamil, yaitu apabila Anies tetap gagal, PD Perjuangan tidak mendapatkan lawan koalisi, dan calon perseorangan Dharma Pongrekon itu eh, gagal maju dalam verifikasi faktual, maka Hmm. akhirnya bukan gagal, sukses, justru berhasil, maka Hmm. nanti Ridwan Kamil akan berhadapan dengan calon perseorangan. Data kami di data survei Poltreking Indonesia, karena calon perseorangan ini sangat lemah, maka ini lebih mudah, jauh sekali jarak elektabilitasnya, dugaan kecil ya kemungkinan orang melakukan perlawanan pemilih Anies kecewa itu datang ke bilik suara untuk melawan kota kosong lebih besar peluangnya karena mereka berharap pilkada diulang lagi tidak ada pemenangnya. Tapi kalau kemudian pemilih Anies bergeser protesnya memilih calon perseorangan yang tidak terlalu dikenal, ya agak sulit. Karena itu kalau bacaan saya, dugaan saya, skenario yang diinginkan oleh Kim Plus yang dukung Ridwan Kamil pastilah melawan perseorangan karena paling ringan. Pertama kelihatan lebih jantan, lebih gagah karena ada lawannya ketimbang lawan kota kosong, padahal lawannya sangat lemah. Nah, itu mungkin menjadi skenario mereka. Cuma pertanyaannya apakah ratusan ribu persyaratan KTP itu bisa dipenuhi karena tidak mudah untuk menjadi calon perseorangan di Pilkada Jakarta, Yuliana. Nah, dugaan saya masih bergerak di antara dua itu. Dan bahkan tiga, kalau kemudian ada partai yang lepas, kemudian lompat bersama PDIP. Itu untuk analisis yang kedua. Jadi berhadapan Ridwan Kamil, kita asumsikan ya, Hmm. perseorangan itu lolos, maka mereka akan berhadapan. Berdasarkan data, prediksi saya, prediksi data tentunya analisa yang akan menang ada Ridwan Kamil dan Suswono. Karena jaraknya jauh sekali dibandingkan perseorangan. Beda dengan kota kosong, agak Hmm. kompetitif meskipun Ridwan Kamil di atas sedikit. Hmm. Berarti kemungkinannya kecil ya untuk perseorangan ini bisa bahkan masuk sampai ke pencalonan begitu. Ke pencalonan ada potensinya tergantung di KPU, KPUD. Ada Hmm. potensinya apakah lolos di verifikasi faktual meskipun agak berat menurut saya, tapi bukan mustahil tidak lolos. Cuma yang berat itu melawan Ridwan Kamil. Kota Hmm. kosong lebih kompetitif melawan Ridwan Kamil ketimbang calon Oke. perseorangan. Calon perseorangan lemah, ringan berlawan dengan Ridwan Kamil yang cukup kuat. Oke, yang potensial lagi tadi adalah skenario ketiga yaitu calon kuat dari PDIP. Kira-kira siapa sejauh ini, Mas? PDIP ada dua. Sebelum bicara nama, PDIP persyaratannya cukup berat. Dia harus memiliki satu partai yang melengkapi kursinya. Mereka 15 kursi, persyaratannya 22, berarti harus dapat 7 kursi. Kalau 7 kursi, Hmm. maka yang harus lompat, katakan Kim sangat solid, dan Kim plus itu PKS kecil kemungkinan lompat karena sudah dapat posisi wagub. Tinggalnya kan Hmm. Nasdem dan PKB. Nasdem kemungkinan juga kecil karena sudah sangat solid sekali ada pertemuan Pak Prabowo dan Pak Surya Paloh sudah sangat solid dan seterusnya. Kemudian rekam jejak tabiat politiknya Nasdem dan seterusnya. Menurut saya agak sulit dari Nasdem. Di Hmm. PKB juga semakin sulit, meskipun saya istilahkan tadi ada celah kecil. Kalau PKB ternyata lompat, akhirnya melakukan manuver seperti tiba-tiba kemarin bersama Hmm. Prabowo, kemudian membuat poros bersama Anies.
Nah, kita mengasumsikan, misalkan misalnya PKB tiba-tiba bergabung bersama PD Perjuangan, maka itu baru bisa kita bicara nama dari PD Perjuangan. Hmm, Tapi kalau tidak ada teman dengan PD Perjuangan, maka skenario ketiga tidak mungkin, mustahil terwujud. Nah, misalkan saja, kita misalkan saja ada yang keluar, maka nama yang paling mungkin menurut saya PDIP akan berhitung. Mungkin hmm, mereka mempertimbangkan mengusung nama Anies Baswedan. Nah, syukur-syukur misalnya opsi pertama Anies berpasangan dengan Rano Karno yang lagi santer. Atau hmm, kadernya Rano Karno berpasangan dengan kader dengan PKB. Tapi menurut saya kecil ya. Kalau hmm. muncul poros lawan PDIP bersama partai lain, dugaan saya Anies Baswedan keluar di sini. Karena pasti koalisi penantang ini memerlukan figur yang kuat. Begitu, Juliana. Hmm. Oke, berarti yang memungkinkan adalah Anies Baswedan. Kira-kira prosedurnya akan seperti apa tuh, Mas Santa? Ya, tergantung satu harus ada persyaratan 22 kursi minimal ukuran kursi di Pileg 2024 lalu, artinya PDIP 15 harus tambah satu kursi, tambah 7 kursi lagi. Harus keluar apakah PKB atau PKS atau Nasdem. Ini syaratnya sangat berat sekali. Tapi kalau ada yang berhasil, maka prosedurnya mereka mendaftar ke KPU. Kalau mendaftar ke KPU, maka akan ada dua calon head to head yang kuat. Ini Hmm. bagi Ridwan Kamil lawan yang kuat yaitu Anies Baswedan. Sangat kuat bahkan dari data per hari ini. Nah, itu. Siapa hasilnya? Mungkin masih dinamis, siapa yang memenangkan dinamis. Tapi lagi-lagi itu kita bisa election di pemilihan rakyat. Tapi sebelum pemilihan oleh masyarakat kan ada kandidasi, pencalonan. Hmm. Di kandidasinya ini yang sudah sulit karena sudah terkunci, terblokade di 12 partai itu. PDIP tidak punya kawan. Per hari ini sulit sekali. Saya istilahkan tadi Kim plus sudah terkonsolidasi makin solid, maka peluang Anies Baswedan maju di Pilkada Jakarta semakin sulit. Oke, Mas, ini kita ngomongin soal skenario lain di mana PDIP akhirnya mendapat kawan gitu. Apakah dari Koalisi Indonesia Maju Plus yang sudah mengusung Ridwan Kamil dan juga Suswono ini akankah ada satu partai yang akhirnya bisa berpindah ke PDIP? Ada potensi tapi kecil, seperti saya katakan tadi. Potensi itu hanya ada di PKB. Karena tiga hal Hmm, tadi, karena PKB punya kedekatan ideologis, historis dengan PD Perjuangan, PKB sekarang ini sedang muktamar, kalau muktamarnya ternyata sudah beres, maka Caimin merasa aman, dan yang ketiga adalah kita tahu karakter PKB yang kerap melakukan manuver inkonsistensinya cukup tinggi. Nah, saya ingin mengistilahkan jawaban saya terhadap pertanyaan itu, celahnya ada kecil sekali, dengan kecil sekali. Kalaupun ada di mana celah itu ada di PKB. Nah, kita tunggu apakah celah kecil ini bisa keluar di PKB, kita tunggu antara tanggal 27 sampai dengan 29 Agustus setelah PKB Muktamar begitu. hmm, oke, baik. Eh, Mas, kalau misalnya kita berbicara terkait dengan Pilkada Jakarta 2024 ini tadi kita sudah mengatakan, tadi Mas sudah mengatakan bahwa memang ini kemungkinan kecil sekali untuk PDIP begitu. Tapi kalaupun kotak kosong begitu, Mas, prosedurnya juga ini ada potensi bahwa eh, RK dan juga Suswono ini bisa saja tidak bisa diusung atau tidak bisa maju sampai ke gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Nantinya akan seperti apa tadi Mas, boleh disampaikan kembali bahwa nanti akan jadi PLT begitu atau Ya, seperti apa? jadi kalau ternyata sampai tanggal 29 Agustus, masa terakhir pendaftaran, itu tidak ada satu, apa namanya, tidak ada, artinya cuma hanya Ridwan Kamil Suswono yang mendaftar di KPU, tidak ada calon lain, koalisi tidak ada dari partai, dari non-partai atau perseorangan tidak ada, maka yang terdaftar kalau satu pasang berdasarkan aturan main kita dalam kompetisi elektoral, maka istilahnya Anda melawan kota kosong. Sebenarnya kertas suara yang isinya ada foto kandidat dan kosong. Nah, kalau yang menang kandidat ya maka dilantik yang kandidat tersebut. Tapi kalau yang menang yang kosong itu atau istilahnya kota kosong itu, maka Pilkada Jakarta tidak ada gubernur terpilih, akan diadakan pilkada lagi. Kapan? Pada jadwal pilkada selanjutnya. Aturannya begitu. Nah, pilkada selanjutnya kan masih lama. Nah, untuk mengisi kekosongan gubernur Jakarta, maka akan harus ada PJ, pejabat sementara seperti sekarang, PJ Gubernur. Bukan PLT ya, PJ Gubernur yang akan menjabat seperti sekarang Pak Heru yang ditunjuk sebagai PJ Gubernur. Sampai itu sangat tidak baik, tidak sehat sekali gitu.
begitu. Hmm, Oke Mas, ini oke kita tinggalkan dulu sejenak itu Mas, kita kembali lagi kira-kira kan awalnya itu adalah PKS dan PKB akan mengusung Anies Baswedan gitu pada bulan Juni lalu. Kemudian kenapa tiba-tiba ini bisa berubah begitu? Apakah PKB dan PKS sejak kapan begitu mereka akhirnya berpindah hati? Saya melihat PKB, faktor PKB itu karena 2 sampai 3 faktor. Satu, istilahnya memang saya istilahkan tadi karena ada konsesi, negosiasi dan konsensus politik baru terkait dengan politik Hmm, nasional. Mungkin PKB juga akan bergabung ke Kim Plus di tingkat nasional. Jadi motif partai gabung ke pemerintahan itu kan macam-macam. Ada untuk kekuasaan, mungkin ada deal mendapatkan jatah sekian kursi menteri, tapi juga hmm, bisa motif ekonomi politik bisnis atau legal protection, perlindungan kasus hukum dan sebagainya. Nah, kita hmm, tidak tahu, mungkin PKB ada motif-motif itu, artinya bisa jadi sudah ada kesepakatan berada di dalam pemerintahan. Yang kedua, faktor yang saya ulang lagi, PKB sekarang ini sedang muktamar. Kalau jauh dari pemerintahan, itu berbahaya bagi Caimin dari yang sedang berkuasa. Maka mungkin sebagai taktik politik ya terpaksa harus mendekat ke kekuasaan dulu per hari ini. Makanya saya bilang tunggu apa namanya ke depan itu apa namanya setelah muktamar. Jadi konteksnya PKB ya memang begitu. Ditambah faktor ketiga PKB memang tidak bisa jauh dari kekuasaan. Sejak awal memang selalu bergabung di kekuasaan. Kalaupun kalah dia akan gabung. Sudah bisa diprediksi. Sejak quick count saya memprediksi Nasdem PKB itu berpotensi bergabung pemerintahan di media televisi saya sampaikan itu. Ditambah PKS kalau punya peluang. Saya hanya percaya pada saat itu saya sampaikan PD Perjuangan lah yang bisa bertahan kalau diajak ke dalam koalisi. Dan itu terbukti, bisa hmm, dilihat rekam apa namanya rekam jejak apa elektronik yang saya sampaikan. Sama dulu saya prediksi 2019 bahwa hmm, Gerindra dan PAN akan gabung pemerintahan. Demokrat belakangan akan gabung juga, terbukti juga. Nah, hanya PKS berada di pemerintahan dan ini terbukti pada saat itu banyak politisi mungkin tidak setuju, tidak mungkin dan sebagainya. Pada saat itu Nasdem PKB protes berat, tidak setuju, tapi nyatanya mereka gabung. Itu untuk PKB. Karena karakternya memang memang selalu mendekat ke kekuasaan. Kalau untuk PKS, ada 3 analisis saya, mengapa hmm, PKS mengambil opsi realistis untuk mengganti kata pragmatis ini. Satu, karena koalisinya lebih pasti. Karena sebelumnya mereka belum punya kawan mendukung Anies, tapi kawannya nggak ada. Nah, tidak cukup kan dengan PDIP, mereka juga agak sulit secara ideologi mengalami tubrukan, ada apa? Benturan, susah nyambung. Yang kedua, posisi Wagub lebih pasti. Anies ditawarkan jadi kader nggak mau, kemarin Sohibul Iman jadi wakil, tapi belum tentu terpilih juga, tapi sekarang lebih pasti dengan Suswono ini. Dan yang ketiga, seperti keinginan dari Presiden PKS Pak Ahmad Saiku mengatakan bahwa ke Pak Prabowo kalau bisa ajak-ajak dong PKS ke dalam pemerintahan, memang pengen gabung. Artinya motif yang ketiga, menteri mendapatkan posisi menteri, berpotensi mendapatkan posisi menteri. Jadi ada 3 motif PKS, koalisi lebih pasti, wagubnya lebih pasti, menteri berpotensi mereka dapatkan. Gitu, Juliana. Oke, Mas, kalau misalnya kita ngomongin soal Pilkada Jakarta nih, semua sudah berkumpul gitu di satu perahu yang sama. Kira-kira ini akan berpengaruh ke pilkada-pilkada di daerah lain nggak? Mungkin saja untuk beberapa daerah pilkada ini mungkin terjadi kalau koalisi Indonesia Maju plus plus ya terkonsolidasi. Tapi bisa juga sebaliknya, justru Kimnya yang terbelah seperti Banten. Kita bicara Jawa yang strategis. Banten itu kan Kim terbelah, Golkar dengan Hmm, Airinnya, kemudian Andra Soni ketua Gerindra dengan Gerindranya, mereka hmm, terbelah. Justru Golkar bersama PD Perjuangan kalau tidak berubah. Tapi di luar itu Jakarta, hmm, eh, di luar Jakarta kita kan ada Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Timur. Dugaan saya itu head to hmm, head ya, head to head. hmm, Belum ada potensi kota kosong, tapi di Jawa Barat Deddy Mulyadi akan diusung oleh Kim atau Kim Plus. Di Jawa Tengah mungkin Ahmad Lutfi berpasangan dengan Kaisang mungkin. Ini akan hmm, berhadapan dengan kekuatan PD Perjuangan juga. Di Jawa Timur, Kofifa Emil didukung oleh Kim Plus, mungkin akan berhadapan dengan PDI Perjuangan. Dan PKB kita tidak tahu, akan bersama PDIP, bikin poros sendiri, atau bersama Kofifa Emil. Begitu. Karena PKB bisa maju sendiri kalau di Jawa Timur.
Kalau PDP tidak bisa. Nah, tapi kalau semuanya ke Kofifa bisa juga lawan kota kosong. Tapi belum ada tendensi ke arah sana. Jawa Tengah, PD Perjuangan bisa sendiri. Kira-kira itu gambarannya. Di beberapa daerah ada potensi seperti di Jawa, di Sumatera Utara, Bobi, tapi nyatanya ternyata Edi Rahmayadi bisa maju. Di Kalimantan Timur, Hmm. Isra Nur, incumbent-nya hampir tidak bisa maju, tapi akhirnya PD Perjuangan dan Demokrat bisa maju. Nah, artinya ada potensi, tapi tidak terrealisasi. Kenapa Jakarta penting? Karena Jakarta ini barometer, dia ini miniatur Jakarta, miniatur politik nasional. Ada potensi daerah lain, tapi belum tentu berpengaruh ke daerah-daerah lain. Karena setiap partai punya persilangan, kepentingan, peta politik yang berbeda. Begitu, Juliana. Hmm. Oke, berarti kalau kita ngomongin soal Pilkada Jakarta, ini Mas, kalau backgroundnya RK ini kan sebenarnya adalah gubernur, mantan gubernur Jawa Barat, kemudian wali kota Bandung, begitu. Di mana seberapa besar sih masyarakat Jakarta ini bisa menerima RK, begitu? Kalau kita lihat dari elektabilitas, kemudian dari penerimaan masyarakat Jakarta ini, akankah punya potensi RK dan Suswono bisa menang di Jakarta? Menang dalam kompetisi tergantung lawannya. Kalau Hmm. skenarionya Balik lawannya, lagi ya. ya balik lagi. Kalau lawannya Anies Baswedan, berat meskipun belum tentu kalah Ridwan Hmm. Kamil. Kalau melawan kota kosong ada potensi menang, tapi juga relatif kompetitif. Tapi kalau melawan calon perseorangan mereka bisa menang dengan mudah. Jadi itu kira-kira tergantung. Kalau tidak ada yang kuat, Ridwan Kamil menjadi kuat, kira-kira begitu. Tapi saya ingin nambah mungkin ya sedikit lagi, barangkali terakhir ini kombinasi RK Suswono ini secara personality, karakter personalnya melengkapi. Kalau Ridwan Kamil saya istilahkan seperti kalau kita mengaitkan ya, meskipun mungkin terlalu berlebihan menyamakan Soekarno-Hatta, tapi karakter personalitinya, kepemimpinannya itu RK kan lebih ke solidarity maker, Hmm. komunikasi publik, main di medsos, politik pencitraannya relatif pandai lah beliau kira-kira gitu. Kemudian karakternya seperti Bung Karno kan di public Hmm. speakingnya, komunikasi publiknya yang unggul. Sementara Hmm. Suswono itu kelihatan sebagai teknokratik, jadi komunikasi publik berkomunikasi dengan teknokratik seperti eh, Hatta yang punya karakter administrator. Jadi bisa melengkapi untuk Jakarta. Yang kedua, dari sisi latar belakang, yang satu kepala daerah berangkatnya, yang satu menteri dari pusat dan daerah. Ini bisa mengkombinasikan. Nah, dari sisi sosiologis, Suswono itu orang Jawa ya dari Jawa Tengah Hmm. saya lihat. Nah itu juga Jawa juga banyak etnis di Jakarta, salah satu yang besar selain Betawi. Nah Betawi mungkin punya irisan yang cukup dekat dengan Sunda ya karena wilayah-wilayah Jawa Barat itu kan Depok, Tangerang, Bekasi dikelilingi oleh wilayah Jawa, bukan Tangerang, Depok, Bogor, Bekasi itu Hmm. Jawa Barat juga ada kaitan dengan sangat dekat dengan Ridwan Kamil. Jadi bisa merepresentasikan dua dua etnis besar itu dan yang terakhir apa namanya Kim dua ini mengkombinasikan simbol rekonsiliasi Kim dan plusnya tadi yaitu Kim itu Gerindra, Golkar, PAN dan Demokrat. Rekonsiliasinya dengan seluruh partai pendukung 01 Anies Baswedan, PKB, kemudian Nasdem dan juga PKS. Bahkan partainya Ganjar Pranowo di 03 seperti Perindo dan P3 juga sudah bergabung. Jadi untuk wajah Jakarta ini sebagai simbol rekonsiliasi karena ini miniatur bagi politik nasional, potret politik nasional. Nah, ini mungkin akan menular gambaran politik nasional ke depan yang pemerintah Prabowo Gibran. Nah, ini Jakarta ini kira-kira seperti itu, Juliana. Itu Oke, ya, baik. mungkin Siap. Terima kasih, Mas cukup ya. Santayuda. Berarti kita tunggu nanti tanggal mainnya pada saat pendaftaran akan seperti Ya, apa? Apakah akan ada dinamika baru ya, lagi begitu tepat dari betul. koalisi yang padat dan besar ini? Apakah akan ada perlawanan begitu untuk khususnya Pilkada Jakarta? Sekali lagi terima kasih, Mas Sama-sama, terima Santayuda, kasih, Direktur Juliana. Eksekutif Poltreking. Sampai ketemu, Mas. Betul, makasih.